saya tuh benar-benar amazed. Saya nggak bisa nyangka. Kalian coba bayangin how do you make profit? Kalau kita bilang mungkin 1,5 juta dolar ya dalam waktu 3 minggu. Siap dan Enko, kali ini Inspirasi Bisnis kedatangan lagi tamu spesial. Ternyata anggota HIPI juga, tapi kemarin sempat viral tuh. Kita pingin ngulik-ngulik siapa dia. Ini dia. Halo Kak Bas, akhirnya kita ketemu ya. Udah lama kontak di Instagram tapi baru ketemu di kantor. Chandra Taufan. Siapa sih lu tuh? Gue HIPI Makassar kalau salah. Iya, ya? Makassar. Iya. Saya orang biasa-biasa aja, cuma aku emang kenalnya malah suami dari aktris. Oh iya, istri saya kebetulan emang artis. Aku kenalnya itu. Siapa artisnya? Kebetulan. Pemain FTV. Pemain FTV. Kebetulan istri saya artis. Saya ya orangnya pekerja keras yang suka bermimpi. Saya nggak pernah takut mimpi, dari dulu saya suka bermimpi. Setinggi-tingginya, apapun itu saya selalu bermimpi. Jadi mimpinya waktu itu memang dapat istri artis? Saya yang dideketin dulu. Oh iya. Jadi nggak perlu lagi ya, kita tunggu cewek deketin kita ya. Bener Kak Bas. Terus denger-denger kan Taufan terkenal nih, namanya mulai orang tahu ya. Dari mana? Dari trading. Betul. Iya, akhir-akhir ini emang lagi banyak banget, ya investasi lagi hits banget ya. Cuma kebetulan saya juga sebenarnya investor angkatan baru di sini. Saya baru banget dan masih banyak yang lebih senior. Cuma mungkin ya saya bisa manfaatin momen dan saya bisa bermain smart gitu. Jadi setiap saya udah cuan, saya udah profit, saya bisa manfaatin profit tersebut. Jadi profitnya nggak cuma lewat di portofolio saya bisa realisasiin profit tersebut. Oh, jadi begitu. Momen itu sangat penting. Momen sangat penting. Tadi ketemu berapa kali di Inspirasi Bisnis saya selalu ngomong momen. Betul, momen. Ini loh, momen itu kadang nggak bisa datang berapa kali. This is like once in a lifetime. Jadi mungkin next time kalau kalian nggak bisa manfaatin momen tersebut ya sia-sia aja. Nggak bisa maksimal. Tapi denger-denger untungnya banyak banget. Alhamdulillah. Dengan modal yang kecil. Alhamdulillah. Nah, terus belajar awalnya mulainya gimana sih kok tiba-tiba selama pandemi ini main saham terus jadi terkenal? Nah lucu, jadi emang saya itu balik lagi manfaatin momen di bulan 3 kemarin di saat market dunia lagi crash karena corona. Harga saham di dunia tuh benar-benar hancur. Di situ tuh saya mulai belajar bisnis apa ya. Kebetulan bisnis saya juga jalan alhamdulillah di saat corona. Kita masih bisa bersyukur lah dibanding dengan teman-teman yang lain. Benar-benar susah saat itu, kita masih bersyukur. Cuma emang saya ngelihat di sini ada peluang. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman atau follower saya, beli selalu harga terendah. Jangan kalian beli di harga pucuk. Karena kalau kalian beli di harga pucuk itu sangat susah untuk making profit. Saya beli harga yang sangat rendah, Kobas. Makanya di situ. Aku kepengen tahu dulu nih. Tapi sebelum kita lanjut, boleh tahu nggak bisnis lainnya? Bisnis utamanya lah. Bisnis kan utama. berarti kan anggap aja saham ini adalah investasi. Yes, betul. Karena bukan core bisnis. Benar, bukan core bisnis. Jadi emang bisnis utama saya itu di nikel, ekspor nikel, kemudian di pelayaran kapal, ada juga hospitality, hotel dan sawit kontraktor. Oh, jadi ada memang beberapa. Ini hanya bagian kecilnya, tapi beruntung. Bagian kecil dan menurut saya emang saya juga kaget kok bahas di sini. Saya tuh benar-benar amazed, saya nggak bisa nyangka. Kalian coba bayangin how do you make profit? Kalau kita bilang mungkin 1,5 juta dolar ya dalam waktu 3 minggu. Siapa yang bisa buat kayak gitu? Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah. Itu momen. Iya, ini momen. Dan saya itu mungkin banyak senior yang udah puluhan tahun investasi dengan modal puluhan miliar. Iya. Mereka belum tentu bisa cuan sebanyak itu. Malah habis malah. 186%. Malah habis lagi. Malah habis tuh banyak. Baik lagi, kok tiba-tiba muncul main saham itu tertarik dari apa, terus belajarnya singkatnya gimana belajar singkatnya? Jadi sebenarnya perlu analisa nggak sih? Kalau saya sebenarnya semua investor itu punya style masing-masing. Iya. Kebetulan kayak tadi si bos Bro Gema tadi itu dia emang ahli teknikal. Iya. Ya kalau saya suka baca kok Bas. Saya suka baca, saya suka ngikutin market US, market dunia, dan saya tahu apa pergerakan, apa future dari perusahaan tersebut. Jadi saya membeli perusahaan, saya seolah-olah saya di dalam perusahaan tersebut. Saya masuk ke dalam perusahaan tersebut, saya dalamin, dan saya selalu yakin. Nah balik lagi tadi, waktu Maret itu saya benar-benar nggak tahu mungkin jalannya kali ya. Tiba-tiba saya belajar sendiri, otodidak. Terus belajar di YouTube. Salah satunya saya lihat Astronaci dan teman-teman yang lain. Saya pelajarin mereka. Cuma emang balik lagi, saya punya trading style saya sendiri. Punya style saya sendiri dalam itu yang nggak bisa ditiru orang lain ya. Saya juga punya buku saham, saya baca-baca. Tapi saya tipikal saya investasi memang. Betul. Jadi tapi saya belum mempelajari dengan ketemu Macan tadi saya
beli termurah, jual momen kalau udah cuan dikit, maksudnya kadang-kadang orang kan aduh sayang. Ada lagi yang memang trading murni ya. Ya. Kalau ini kan momen udah begitu puncak kita ada feeling segini, kita take profit dulu. Take profit dulu. Jadi sebenarnya dulu saya juga waktu awal investing itu di bulan Maret saya mikir diri saya nih, gue nih I'm value investing gitu, value investor yang jangka panjang kayak Warren Buffett, kayak Kobas. Yeah. Jadi kayak beli tunggu puluhan tahun buat anak cucu. Saya juga berpikir yang sama dulu dan sampai sekarang saya punya beberapa akun Kobas. Jadi ada akun yang saya beli itu harga terendah, ada 4 saham besar yang saya beli dan mungkin sekarang profitnya saya belum gangguan. Itu atas nama istri saya. Saya belum buka. Kalau istri nggak boleh lah. Nggak boleh. Jadi ini saya taruh buat anak saya, kedepannya anak dan istri saya. Nah kemudian saya buka satu akun lagi untuk trading, scalping day to day, month to month atau week to week kayak gitu. Jadi saya punya 2 akun. Sama, saya juga punya 2 akun. Harus Satu untuk Bas. trading, satu untuk jangka panjang. Bener, itu sangat smart. Terus bagaimana lu nentukan ini titik terendah? Apa harga terendah nih? Nah harga terendah ya, Itu by feeling atau analisa juga? tetap kita pakai analisa, cuma analisa kadang emang tersendat. Kita nggak bisa selalu berpacu dengan analisa sendiri. Satu balik ke feeling juga dan kita ngikutin. Kalau saya itu Market. Market betul, di luaran. market, of course, market kita ngikutin juga. Dan saya pribadi ada beberapa idea yang saya pakai, ada beberapa analisa yang saya pakai. Satu ya fundamental, technical analysis, kemudian sentimen, dan terakhir saya ikut bandarmologi. Bandarmologi itu market cap. Jadi di saham ini ada orang yang punya big money yang sampai ratusan triliun. Masuknya barengan. Nah, saya selalu follow the big fish. Saya tahu baca pergerakan itu. Dan di saat mereka keluar, saya juga keluar. Mereka keluar masuk terus. Nah, itu yang saya manfaatin momen. Ya sama kalau kita misalnya contoh di mana jangan melawan bandar lah ya. Ya benar. Jangan melawan bandar, jangan pernah. Duitnya nggak habis-habis. Nggak habis-habis, Mas. Boleh tahu nggak tuh 1,5 juta US itu sama apa itu? Jadi gini, ini saham namanya IRA, Itama Rano Raya. Jadi semua follower saya tuh suka bilang, Cie Ira gitu. Udah tahu ya. Dia bilang, oh Cie Lambonya namanya Ira gituin kan. Saya juga apaan sih gitu kan. Jadi saham itu nggak ada yang lirik kok, Bas. Saya beli saham ini, saya dibully. To be honest. Saya dibilang, lu gila. Kenapa lu nggak beli KF, Kalbe, yang lagi hit semua? Bilang, enggak, gue percaya sama saham ini. Dan emang perusahaan ini baru setahun kok. Dia baru setahun, cuma saya lihat future-nya ada. Di saham ini future-nya ada. Kok Bas bayangin, saya di situ bisa profit 3 kali berturut-turut. Saya take profit, saya masuk lagi, saya take profit, dan saya masuk lagi di harga terendah. Dan finally saya terakhir pas Presiden Jokowi vaksin, saya udah tahu di situ bandar akan cabut. Mereka akan jual semua saham dan banting saham tersebut sampai 2 minggu. Yang saya jual di harga 4.300, akhirnya orang-orang semua masih nahan, masih beli lagi, dan sampai sekarang harganya tahu berapa? 1.500 turun. Jadi kita harus bisa manfaatin momen. Kalau nggak sayang, profit kita cuma nyangkut di portofolio kita, nggak bisa kita realisasi. Oke, tadi saham IRA tuh. Yes. Jadi waktu terakhir investor besar keluar itu ya? Keluar, narik, dan di saat itu, jadi itu kita udah tahu pergerakan market maker atau kita bilang bandar atau big money, kita tahu pergerakan mereka di saat kita sudah terlalu euforia. Di situ mereka selalu ngebanting saham, karena euforia semua bisa cuan. Everyone can make profit di saat itu. Cuma teman-teman jadi greedy. Akhirnya oke, gue mau all in deh, nambah lagi. Akhirnya di saat situ kemudian dibanting harga tersebut. Ya masuk 4.000 pusing banget itu. Iya, masuk 4.000 banyak banget, beli di pucuk teman-teman saya. Karena banyak. masih bisa lihat 6.000 Iya, karena atau dia berapa. yakin. Mereka nanya saya, bro, lu kapan sih mau lepas saham IRA? Saya cuma bilang kayak gini, pokoknya sampai Jokowi vaksin. Dan saya pas Jokowi disuntik, saya udah tarik itu saham. Karena pas Pak Presiden disuntik vaksinasi itu harganya 4.500 Kobas. Saya hampir serakah di situ. Pas Hampir ya? Hampir. Exactly after injection itu langsung turun ke 4.300, 200 perak. Dan itu 200 perak kalau kita modal gede lumayan banget. Berasa banget. Kok yakin kenapa pas Pak Jokowi divaksin? Karena saya suka pelajarin analisa dari market maker tersebut. Itu yang paling penting. Itu kadang-kadang orang juga makanya tadi kalau astrologi nyambung, semuanya nyambung. Tinggal kita mempelajarin, meriset, nggak cuma asal beli ya. Benar, sama kayak bisnis. Kita mau bikin bisnis, kita harus feeling juga, dan kita udah prepare the worst. Apa kita jangan selalu mikir gue pengen beli suatu perusahaan atau invest, kita selalu mau pikir I wanna make profit. Enggak. Di saat kita pertama terjun invest, kita sudah siap.
gue udah prepare untuk lose money. Intuisinya harus muncul. Harus muncul dari early kita harus Iya, muncul. Jadi intuisi bisnis, intuisi saham juga. Ya benar. Modal berapa sih kalau tahu? Modal jadi gini. Untuk di saham awal di bulan Maret pertama itu saya investasi kecil kok Bas. Saya step by step, nggak kayak teman-teman yang langsung all in. Dulu saya beli cicil kayak 10 juta, 20 juta, akhirnya naik pelan-pelan. Akhirnya di IRA, saya pertama beli IRA itu 3 miliar. Di situ saya profit 186% dalam waktu 3 minggu. Wih deh. 186. 186%. Gimana tuh ya nyarinya ya? 3 minggu loh kok. 3 minggu. Terus duitnya dibuat apa itu? Sekarang di Lamborghini pasti namanya Ira tuh. Iya, Ira. Makanya banyak ngomong. Jadi ada beberapa buat kegiatan sosial, ada beberapa. Memang saya selalu pasti nyenengin orang tua, Ya, istri, pasti. kemudian anak yatim piatu yang selalu benar-benar saya fokus ke situ kok Bas, selalu. Karena saya percaya kita ya harus sharing is caring lah, gitu. Nah, terus tadi udah berbagi, udah Yes. orang tua, udah istri, udah mobil, pribadi juga udah nih. Ya betul, Terus diri sendiri. sisanya dimasukin sama apa lagi sekarang? Kita putar lagi. Putar lagi? Putar lagi. Digoreng Saya lagi. Isi-isi nggak goyang-goyangannya? Ya kalau saya kan, saya udah bergerak, sudah fokus di nikel itu bisnis dari 2010 kita ekspor ke China, Iya, Eropa, India. Jadi saya tahu prospek nikel in the future. Iya. Jadi sebelum teman-teman semua beli Antam atau Inco, saya udah beli duluan di harga paling rendah. Iya. Saya udah nyicil saham ini di harga early banget. Karena tuh, udah Mas. tahu lah, karena saya udah tahu itu prospek bisnis nikel. setiap hari. Kayak saya misalnya invest di Galva. Yes. Tahu ini bisnisnya seperti apa ke depan. Benar, Ini Kobas perusahaannya sudah tahu. Bagus, Benar, ya kan? iya. Terus IT ke depan seperti Nah apa. IT kita tahu sendiri ke depan juga Iya. kayak gimana kan. Bener, kayak gitu aja sama simple kalau kita jalanin bisnis tersebut kita udah percaya diri. Oke, kalau sekarang ini nih, aku mau mulai trading tuh lebih susah apa lebih gampang apa? Sebenarnya kalau kita mau kayak short trading itu balik lagi ke momen tadi saya bilang. Sekarang emang untuk beli lagi oke banget, beberapa hari ini market lagi crash seluruh dunia karena banyak momen di dunia yang terjadi dan kemudian sentimen-sentimen berita kayak corona mutasi corona baru, terus ada beberapa banyak berita lah sampai bencana pun sangat ngaruh. Jadi sebenarnya momen untuk beli ya sekarang masih bisa momen Lagi karena harga bagus-bagusnya lagi rendah banget sekarang. Jadi kalau kita lihat, beli waktu bearish, jual waktu bullish. Yes, Kobas sudah tahu tuh. Itu simple. Itu simpel banget, tapi nggak semua orang seperti itu. Sebenarnya Karena banyak orang yang sekarang di posisi sana justru banyak merugi, pinjaman ojol. Itu Banyak. Kenapa sih sampai seperti itu? Jadi gini, Coba Kok. kasih masukan dong buat yang nonton Oke, netizen jadi nih. kemarin itu ada momen namanya window dressing di tiap Desember. Ya. Di saat itu semua perusahaan ngerapiin laporan keuangannya untuk next year. Jadi di saat itu semua saham lagi oke banget untuk dibeli, berlomba-lomba. Nah kemudian teman-teman tuh ngerasa, oh, I can make easy money, gampang banget gue dapat duit. Gue mau jual mobil gue deh, gue ambil pinjaman online deh, gue pakai trading limit yang bahaya, trading limit atau margin limit ini yang sangat bahaya. Jadi dia ngutang dulu ke sekuritas tersebut. Dan teman-teman, saya banyak banget baca DM, saya sebenarnya sedih. Jadi teman-teman, Kak Chandra saya jual rumah saya, tapi habis. Kak Chandra ini uang nikahan saya, uang sekolah saya rugi, saya bingung mau bunuh diri. Banyak yang bunuh diri. Nah itu makanya sekarang kan dengan adanya orang isi money dari dunia saham, Yes. lihat ada yang menang banyak seperti betul. Komandan Chandra kan, Betul. banyak motivator mungkin bukan motivator, kalau kamu bukan motivator ya, orang yang itu ayo main saham. Jadi beberapa Cara memilihnya gimana Chandra? Jadi ada beberapa kita bilang influencer, motivator Iya, gua atau ngerti ya. education Apa ya. Tapi kan memang ada yang benar, memang Benar, dari ada awal. yang benar dari awal dan Iya. sekarang banyak yang manfaatin momen dengan jualan member. Iya, itu gimana itu? Bukan analisa tanggapan dari seorang Chandra kan? Tanggapan kasihan saya- banget nih mereka ini sampai Jadi jual rumah. tanggapan saya sedih. Saya tahu ada beberapa orang cuma ya udah tetangga. Maksudnya saya mungkin sama kayak Kobas ya. Saya kalau misalnya kompetitor kita atau apa yang ngusik kita ya kita seneng dong. Iya. Kita tahu. Beranggapannya kayak gitu. Jadi saya nggak pernah ngusik teman-teman yang manfaatin momen tersebut. Cuma saya selalu kasih edukasi secara free tiap malam live di Instagram. Saya ngasih tahu ke teman-teman, ya kalian boleh belajar dari siapapun itu. Cuma kalau untuk join member dan bayar itu menurut saya ya itu beda lagi, itu dari bisnis di balik bisnis menurut saya. Cuma it's okay join di suatu influencer atau motivator, tapi kalian harus smart. Jangan pernah kalian disuruh beli saham atau jual saham karena itu uang kalian. Kalian harus beli, kalian harus decide dong. Jangan sampai ikut-ikutan. Nah, ini korban yang sekarang terjadi ini karena ikut-ikutan kok, Bas. Iya. Dia ikut karena ngelihat rumput tetangga lebih hijau, contoh kalau misalnya saya making ini- money practice Iya. easy gitu loh. Ya, karena uangnya gampang banget. Gampang banget, Sehari bener. bisa dapat puluhan juta, Wih, sehari ratusan juta, easy miliaran banget, makan. easy banget. Tapi kan kadang-kadang kayak saya nih misalnya, sudah begitu banyak
follower. Betul. Saya pura-pura aja beli saham. Itu sekarang gini. Orang pasti ikut saya nih. Kobas pasti sekarang misalnya ini Bisa, kita example Kobas update, oke beli saham ini, followers Kobas bisa. Beli Bisa. semua. Namanya menggoreng. Ya, bisa padahal di banget, saat Kobas. itu juga saya jualan. Nah, itu yang saya mau bilang tadi, Kobas udah paham lah. Iya, iya. Nah, itu salah satu. Ya, itu mungkin itu makanya kalau yang nonton Ya, mesti betul. harus pilih-pilih mana Pilih-pilih. memang berpotensi, Yes, pelajarin berpotensi. track record-nya. Pelajarin Kalau semua. baru misalnya berapa minggu ya, jangan, tapi Iya. udah track record-nya bisa lihat. Benar, Ya. kita lihat track record-nya juga, kita pelajarin dan kita juga harus bisa into the saham tersebut. Kayak kita, gue beli perusahaan ini, gue salah satu pemegang saham loh, walaupun cuma 0,00%, tapi gue di dalam perusahaan tersebut. Jadi lu harus tahu perusahaan ini tuh apa, kedepannya kayak gimana. Kalau saya lebih always predict the future, karena saya percaya dengan future dan saya balik lagi, saya suka bermimpi orangnya, karena mimpi gratis. Iya, Saya gratis, bermimpi bener. umur 30 tahun saya harus beli supercar pakai duit saya. Karena saya gini Kobas, saya tuh nggak bangga terlahir dari keluarga yang mampu. Iya. Saya kuliah di Australia umur 25 tahun, saya udah dikasih fasilitas supercar, saya sudah bawa mobil apa, rumah sendiri. Cuma saya nggak pernah bangga, saya nggak pernah proud dengan apa yang dihasilkan orang tua saya, karena itu duit orang tua saya. Nah, saya selalu bermimpi, umur 30 tahun, istri saya tahu tuh mimpi saya. Saya pokoknya harus punya supercar di atas F8, Wih. V8, V8, Iya, iya. harus V12. Saya harus beli. Berapa beli Lamborghini-nya itu? Hah? Kemarin dapat 6 miliar. Wih, jadi saya kapan-kapan ajak saya. Ayo kita touring Aku bareng. belum pernah naik Lamborghini Kobas masalahnya. mau Ferrari. Iya Ferrari, Ferrarinya mesin depan lagi. Dia maunya yang mesin belakang. Iya kan, coba tuh nanti main saham bisa ganti mesin yang belakang. Bisa. Nah, tapi ini balik lagi. Mindset yang ada di teman-teman itu selalu mau duit cepat. Dan mereka pakai duit panas. Disitulah psikologi trading mereka hancur, Kobas. Dia mikir, aduh, gue pakai duit orang, gue pakai duit pinjaman, duit bank, apalah. Ya gue harus cepat mutarannya. Nah, di saat itu nggak bisa. Kalian pasti hancur pakai duit-duit kayak gitu. Makanya banyak kan kita lihat kayak yang suka, apa ya, istilahnya orang nitip dana ke suatu orang gitu loh. Muterin duit kayak gitu juga sebenarnya beban. Nah, itu kadang-kadang mau instan pinjam duit temen, pinjam duit siapapun, pinjol, ternyata bunganya gede. Nah, Ya ini- kalau menang, kalau kalah. Nah, inilah yang terjadi market selama seminggu ini kan kita bearish banget. Itu terjadi salah satunya karena banyak teman-teman yang nggak teredukasi beli suatu saham pakai duit-duit panas. Banyak banget sampai market kita drop. Selama seminggu full, merah. Baru hari ini hijau. Ya, kemarin saya lihat saya diemin aja. Adi Saya udah, diamin. Saya tapi momen saya waktu itu sayang, udah tinggi saya mau jual. Nah, itu- Mas saya tunggu aja, udah lah itu- nggak apa-apa lah. Nah, Memang kalau saya kan taruh. value investing. Iya, udah biarin Nggak aja. apa-apa. lah. Nah, kalau saya kayak momen kayak gini, saya malah seneng, Bas. Merah. Ya hijau saya lebih seneng. Iya, hijau lebih seneng, tapi Oh, kan kalau saya serok bawah. Selorok bawah terus. Jadi kalau merah. Saya seneng ambil. banget. Jadi kita harus punya money management juga sama dalam berbisnis. Ini sama banget sebenarnya dalam berbisnis. Tapi terkadang orang nih ya, main saham ini mirip berjudi seperti ini. Contohnya ya, kalau kita main judi ya, Yes. di Singapura Oke. ya. Kalau lagi jelek, hajar terus. Itu psikologi Ya, udah tapi itu. kalau lagi hawanya Anginnya, bagus, kata angin ya, kalau main anginnya judi. bagus, malah nggak berani main. Nah, lagi orang ikut ijo, malah beli, nyangkut. Bucuk itu nyangkut. lagi padahal harus beli, Iya. malah nggak beli. Moodnya ya berarti. Moodnya Itu juga, ya, benar. kenapa selalu gitu ya? Itu udah kayaknya market itu udah hampir udah ngatur psikologi kayak gitu kok, Bas. Nggak tahu kenapa mereka ngesetnya kayak gitu. Dan menurut saya mungkin kalau mau dibilang hampir sama ya nggak juga dengan judi. Karena ini ya Beda, ini kan harus tahuin. tapi emang Kalau orang yang trading iya. yes, kalau trading kan high risk high return. Iya. Lu dapat duit gede, resikonya Iya. lebih gede harus. Karena saya juga pernah short. Nggak tahu sekarang boleh nggak short? Nggak boleh. Nggak boleh short Oh, itu. dulu kan saya zaman dulu berarti Kobas angkatan lama. Oh, saya ini kan- angkatan corona loh, saya baru. main saham itu tapi kan berhenti. Terakhir ini baru invest lagi. Saya waktu itu sempat nge-short Telkom. Tahun berapa Saya Kobas? 97. Ini bisa balik interview Kobas Ya, sekarang. 97. 97. Itu ya, kan zaman kuliah itu. Berarti Kobas pagi udah- main trading. Udah ngelewatin semua market crash dong, udah Enggak. tahu. Ya, Katanya dulu serem banget. Tapi kan saya nggak main, sayangnya. Oke. Sayangnya kan waktu itu cuma 97 itu karena kuliah males, saya main ke Dulu bisa short sekuritas, selling ya? Short Telkom. Waktu nge-short ternyata naik, men. Stres, men. Nah ini yang lagi heboh, sentimen di US yang terjadi belakangan kemarin. Ada suatu saham yang di short selling oleh hedge fund. Hedge fund itu pemilik dana gede. Dana gede. Dia short selling satu saham Kobas, namanya GameStop. Mereka berlomba-lomba, oke saham ini harus jatuh. Dan di saat itu retail, pasukan-pasukan ikan kecil, ada suatu komunitas di Reddit namanya Wall Street Bet. Itu dia punya pengikut yang sangat banyak. Digerakin lah
pengikut mereka yang suka main game, ayo kita borong saham ini sedikit demi sedikit tapi banyak. Akhirnya saham tersebut yang dari harga $10 terbang ke hampir $500. Kalian bayangin malam itu ada orang yang cuma invest 50,000 USD atau sekitar 700-800 juta, dia making 22 million in a night. Gila. Nah, jadi sekarang hedge fund itu di sana kan biasanya kita yang dikerjain bandar. Iya, dia short Ini Wall Street lagi pusing semua. Pusing. Hancur. Mereka rugi 100 triliun dalam satu hari. Jadi makanya itu salah satu sentimen yang bikin market seluruh dunia hancur juga. Jadi saya pelajar kayak gitu juga kok, Bas. Om saya juga pernah tuh invest Aksa. Zaman dulu. Aksa. Oke. Waktu itu masih berapa sen? Bener. Dalam sehari bisa jadi $10. Yes. Tapi sayangnya dia ketiduran. Nah, itu. Mau nunggu lebih bawah, ternyata naik sehari. Oh, di Amerika itu kan naiknya nggak ada batasan, nggak ada ARB atau arah. Iya, nggak ada maksudnya. ini lagi di stop Iya, nggak ada. benar. Nggak ada cooling down dia. Bisa jadi konglomerat dalam sehari itu. Banyak Yang banget. tadi lu cerita tadi itu Tadi ya. itu $22 juta kali aja kurs berapa 14.000 dalam sehari loh. Jadi karena ketiduran ya kok. Iya. Banyak yang kayak Om gitu. saya kan. itu sayang. Banyak Ini banget. zaman waktu masih tahun berapa itu ya? 2000 saya punya 2008 kali. Masih hancur-hancuran itu. Wah, hancur banget Sama itu. Amerika hancur semua itu. Hancur semua. Mungkin Citibank tinggal berapa sen doang itu. Balik semua ya. Balik Ya, semua. jadi konglomerat juga banyak itu ya. Banyak dan yang suicide lebih banyak lagi Iya, kok, Bas. Yang orang banyak bunuh pasti. diri karena sebenarnya. Jadi saya tuh selalu edukasi teman-teman bukan enaknya aja. Saya selalu ngasih tau pahit. Resikonya saya selalu ngajarin mentalnya mereka biar kuat, psikologinya mereka biar bisa tahan banting istilahnya dan nggak ikut-ikutan. Itu selalu edukasi karena teman saya sendiri aja yang ngikutin, ada beberapa influencer kayak gitu. Iya, makanya terus kalau tanggapan lu investasi saham apa yang paling bagus sekarang? Terus untuk menanggapi influencer yang jadi seolah ahli saham tuh gimana itu? Jadi kalau sekarang saya fokus di beberapa sektor yang future dari starting 2021 sangat bagus. Salah satunya komoditas, ya di nikel, of course di nikel dan timah. Kemudian di saham konstruksi yang tadi Kobas bilang, Adi juga bagus. Karena emang SWF mau datang, dana ini yang sangat fresh dari luar sekitar 100 triliun, berapa ratus triliun gitu mau datang. Dan investasinya lebih banyak ke konstruksi. Jadi kalau saya komoditas, konstruksi, dan digital. Saya satu lagi, farmasi juga masih oke. Mas masih Long oke term. ya. Tapi aku lihat-lihat kan kamu ini berbagi juga nih. Yes. Tadi udah dibilang di depan. Iya kan? Orang tua, istri, sedekah. Terus berbuat sedekah. Terus sedekah seperti apa kok? Tadi Ada lihatnya Nara Foundation. Nara Foundation seperti apa itu? Nah ini Nara Foundation sebenarnya. Biasanya jangan-jangan kamu untung banyak karena kamu berbagi. Ya itu bisa jadi. Gak tau saya berasa saya punya luck dan mungkin rezeki saya alhamdulillah bagus karena emang saya selalu sisipin berapapun uang saya di saat saya susah pun saya selalu maksimalkan untuk sedekah. Jadi kalau orang tahu kan di Instagram biasanya saya selalu berbagi setiap hari Jumat. Saya berbagi saham juga saya bagi kok. Iya. Jadi saya buat giveaway juga saham untuk teman-teman. Tapi saya syaratnya mereka harus long term saham tersebut. Jadi kalau dia berkah saya juga berkah. Iya. Gitu. Nah, kalau ini namanya Adek Zaki. Ini ceritanya lucu kok, Bas. Jadi Instagram, saya jam 11 malam waktu saya baru married sama istri saya lagi baru hamil. Ada yang DM saya di Instagram. Gitu loh. Butuh pertolongan anaknya. Nah, ini namanya Adek Zaki. Dia tinggal sekitar 5 jam dari Makassar. Kan saya kebetulan Asli Bugis. Makassar ya, Ya. Bugis. Dan kemudian malam itu saya nangis sama istri saya karena bapaknya curhat. Dan tapi kan sebenarnya di Instagram banyak juga orang yang memanfaatkan momen. Cuma kalau yayasan saya ini, saya selalu ngecek dulu, telusurin, saya turun langsung. Dan kemudian besok subuh saya berangkat naik mobil sekitar 5 jam ke lokasi Adek Zaki ini. Dan saya datang ke sana, saya nangis lihat tempatnya. Dia cuma punya rumah yang 1x1, nggak ada ventilasi. Itu benar-benar set. Dan alhamdulillah kemudian saya bawa Adek Zaki ini ke Makassar, perawatan sekitar 1 bulan. Alhamdulillah udah normal, sampai sekarang dia manggil saya ayah. Dia manggil saya bapaknya dia. Saya masih keep kontak sama bapaknya, kemudian bapaknya saya kasih modal untuk bisnis. Alhamdulillah bapaknya sekarang udah lumayan banget, udah bisa buat tempat makan, tempat coffee shop. Itu menurut saya senang hal-hal kecil kayak gini. Selain itu apa yang dilakuin oleh Nara Foundation? Nara Foundation, saya sebenarnya Nara Foundation ini, Singkatannya dari apa? jadi Nara itu sebenarnya grup saya, Nina Chandra, Nara Group, ini perusahaan yang saya rintis. Ini anunya ya? Ini saya ke Palu, Donggala waktu tsunami. Nah saya naik mobil 18 jam ya, karena saya nggak berani naik pesawat. Mungkin nih gara-gara berbagi makanya bisa menang saham. Ya benar, Mungkin itu salah bisa satunya. juga, mungkin salah satu mungkin Salah itu. satunya. Mungkin dikasih berkah lagi untuk Dikasih bisa berkah supaya lagi. besar lagi. Jadi emang saya selalu bilang kayak gini ke follower saya, kalian nggak usah takut
nggak pernah ada orang miskin itu, orang sedekah Berbagi, banyak itu miskin. nggak pernah ada. Justru kebalikannya. Jadi kalau kalian profit dari saham atau profit dari kerjaan yang lain, sisihkan berapapun itu. Nggak perlu lihat nominal, yang Iya. penting kalian rutin. Rutin. Saya juga setiap Jumat bagi Nah. nasi Apapun itu, pemulung, Bas, memang itu setiap Jumat. sangat kita Jumat berasa. Berasa banget. penampungan rezeki kita semakin besar dan maksudnya hal-hal yang semua hal-hal jadi lancar. itulah Kobas, balik lagi ke situ. Beneran ini the power of sedekah sangat kuat Iya. menurut saya. Dibukain jalan Dibukain apapun jalannya, benar. Gitu. Terus kalau usaha lainnya sekarang yang ngurus banyak siapa? Kalau saya tipikalnya orang lapangan Iya. Kobas, makanya saya hitam kayak gini. Saya suka Bukan di hitam lapangan. karena mungkin Makassar berani. Dan tapi saya nggak suka di dalam kantor Iya. tipikalnya. Saya suka turun ke lapangan. Saya suka mantau benar-benar karyawan saya suka duduk sama-sama sopir truk saya suka ngobrol dan saya suka jadi part of mereka. Saya bilang kalau kerja oke lah, kita punya batasan, cuma jangan pernah segan sama saya untuk ngomong. Saya selalu merangkul mereka, apapun itu cerita, jadi mereka kerja enjoy sama dengan Kobas juga di sini kan. Karyawan juga temen jadi seneng untuk kerja, kita sama-sama ngasilin duit di sini. Gitu. Tapi dengar lahir di Timor Leste. Saya lahir Lahirnya di Timor Leste, Timoris. Bisa Gimana ngomong tuh Timor Leste, bisa ngomong. Portugis sedikit lah. Gimana itu cerita lahirnya di Timor Leste? Gedenya di Makassar. berarti? Gedenya di Jakarta sebenarnya. Oh, gedenya di Jakarta. Tapi family saya banyak di Makassar, cuma saya yang stay di Tapi Jakarta. ngomong Makassar bisa? Bisa lah. Bisa Kobas. ya pasti ya. Kobas juga udah tahu. Nggak bisa, siapa tahu. Kalau saya kan keturunan Tionghoa, jadi namanya peranakan Tionghoa, nggak bisa ngomong Mandarin saya. Siapa tahu peranakan Makassar. Nah, jadi saya itu peranakan my mom's Chinese as well. Jadi saya punya kungkung sama popo di Australia. Jadi waktu kerusuhan dari Timor Leste, Australia kan ngasih fasilitas buat warga Timor Leste untuk jadi warga negara Australia. Iya. Kemudian keluarga mama saya tuh berangkat semua ke sana kecuali mama saya yang nikah sama papa saya di Indonesia. Jadi saya kan kuliah di Australia dan keluarga nyokap di sana semua gitu. Jadi gado-gado juga. Gado-gado, Bugis, Chinese semua. Tapi katanya punya perusahaan barbershop juga Ya, di itu Makassar. barbershop saya rintis 2009 waktu saya pertama sebelum berangkat ke Australia. Kemudian itu bisnis otomobil. Gimana bisa otomobil itu? Depends on how we manage the business. Kalau bisnis udah kalian set up dengan sebaik mungkin, sama kayak Kobas lah, tinggal jalan. Sekarang tinggal kontrol aja, control and expand. Kita Sistem ya, expand. sistem harus Sistem bagus yang juga. jalan. Ya, sistem ya tetap balik lagi kayak Kobas bilang, human sangat penting. Ya. Walaupun sistem kalian buat serapi mungkin, SDM-nya jelek. Yes, balik lagi SDM jelek. Sistem kadang-kadang bisa error. Kalau manusia ya error karena kesalahan mereka. Jadi saling penting gitu, human dan sistem. Ini kan masih muda, bisnis banyak. Istri nggak cemburu kalau ada cewek-cewek banyak deketin dong? Tapi Enggak lah. kaninanya udah cantik. Kaninanya Iya, cantik. satu cantik cukup banget. Kobas. Iya, satu cukup ya. Tapi katanya dengar-dengar punya 7 perusahaan ya, Kak. Punya berapa? Iya ada. 7 perusahaan. Mana Apa aja munculin tuh? dong istrinya nanti di belakang dong. Saya ingin tahu, penasaran saya. Itu 7 perusahaan. Cantik. 7 perusahaan. Itu apa aja? Jadi tuh? semua udah pakai profesional juga ya? Iya udah jalan semua. Jadi saya paling ngontrol di lapangan yang lihat sebulan sekali. Biasanya saya tinggal di lokasi tambang sebulan. Jadi ada pertama itu yang main bisnis di grup itu ada nikel. Kita punya lah nikel. Kemudian kita ada pelayaran, sawit, ada pabrik smelter, ada hotel, ada batching plant, AMP. Waduh, istrinya enak ya. Ada beberapa. Tapi dengar-dengar apa namanya? Kalau nikel pasti Kendari nih. Yes, betul. Ada lagi dah ya. Ada Saya pernah lagi. ke Kendari sekali. Oh ya? Iya. Iya, Tambang di nikel situ. juga. Iya. Sempat sepupu saya bukan jadi anaknya teman bokap sempat main nikel, saya diajak. Oh, di Indonesia tuh enak ya. Memang kaya akan Iya. Sebenarnya sumber daya Indonesia emang sangat gila sih. Iya. Bos. Kita sendiri sebenarnya bisa survive, cuma ya balik lagi. ditanya sendiri ya. Ditanya sendiri. Tapi jangan lupa berbagi, ingat lo berbagi, Jangan lupa berbagi. dapat 1 juta US dalam 3 minggu. Nyarinya setengah mati loh itu. Orang setahun belum tentu dapat segitu. Tentu. 3 minggu tentu. ini. Iya, itu memang lucknya Tapi sih. ditiru, jangan ditiru nanti Jangan, enak iya. duitnya, tapi analisanya juga. Jadi beli saham juga Usahanya. belajar. Benar. Nggak ada sesuatu yang instan lah ya. Nggak ada yang instan. Tapi momen tuh kadang-kadang kalau saya, momen selalu saya ambil mas. Saya juga, Kobas. Itu saya menurut saya momen dan salah satunya juga kenapa saya stay di Jakarta sama istri saya dan sedangkan my family itu semua di Makassar. Saya always believe in networking. Saya dari dulu suka network. Saya suka bergaul dengan siapapun itu. Saya nggak pandang lu kerja apa, gua kerja apa. Saya selalu bergaul. Makanya saya punya teman yang banyak dan sekarang saya ketemu teman baru lagi. teman Kobas baru salah lagi. satu. Saya udah tahu beliau udah lama dan saya sangat senang ketemu dengan beliau. Nah itu saya suka bangun networking karena saya percaya
kita 10 atau 20 tahun lagi kita akan ketemu sama-sama. Jadi kalau once kalian kenal seseorang dan kalian nggak komit, 10-20 tahun lagi nama kalian udah jelek. Kita always future, ingat Catat itu ya. Jadi nama Catat. baik itu sangat penting. Pasti Kobas juga kayak gini karena Iya, iya. networking. Iya, karena Teman kita- Kobas, Banyak teman di HIPMI, banyak teman, nambah teman baru lagi nih. kalau kita bilang ini dia. istrinya Kanina. Luar biasa. ini anak 3. Anaknya 3 ya? 3 bro. Luar biasa, nambah lagi nih kali. Aduh, Enggak. capek juga bro ya, anak banyak ya. Oh, tapi pas udah ada cewek, ada cowok lah. udah pas lah. Ini yang ketiga cewek baru Cewek lah, pas lah ya. Januari pas. Kobas berapa? Kelihatan putih ya? 2 iya, itu masihnya. Iya. Tapi aku sempat ngeliat fotonya di mana kakak-kakaknya waktu babynya baru lahir di Iya lucu banget ya. itu lucu banget Iya. kok. Lucu banget. Lucu banget. Yang ketiga ini perempuan ya? Perempuan, jadi satu cowok, ini abangnya. Abangnya namanya siapa? Kenzi, Kanza, Kaluna. Oh, iya. Jadi Oh, K Kak semua. semua. K Ada semua. filosofi di balik K itu nggak sih? Nggak ada sih. Nggak Sebenarnya emang karena kebetulan namanya kakaknya Kenzi. Oh, ya jadi semua harus K. dibuntutin gitu. Boleh nggak? Nih di akhir-akhir ini Siap. tips-tips apa sih, lu masih muda, terus di HIPMI juga bisnisnya banyak. Untuk yang muda-muda nih apa sih tips-tips supaya mereka tuh mau jadi pengusaha? Karena pengusaha di Indonesia masih dikit nih. Betul. Tapi mereka banyak ketakutan, takut gagal. Apa Karena sih? mereka apa ya, dari awal Mindsetnya itu. mindset yang perlu diubah. Kenapa kita suka banyak yang bilang Kobas takut? Karena mereka mau mulai aja udah takut gimana kalian mau ini. Jadi sebelum kalian jadi bisnis, kalian harus udah siap dengan konsekuensi di bisnis. Bisnis ini penuh lika-liku. Yang sangat fluctuate di setiap saat, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Jadi sebelum kalian berbisnis, siapin mental dulu dari awal. Dan kalian emang pengen jadi pebisnis gitu. Dan balik lagi ke diri kalian, kalau kalian ingin fokus ke satu pekerjaan, fokuslah satu dulu, pelan-pelan, step by step, expanding. Expand your business slowly but sure. Jangan kalian baru terjun di dunia bisnis, kalian langsung buka 10 bidang cabang. Nah, itu saya Itu yang setuju sangat banget. banyak salah Karena di situ. saya banyak banget lihat anak milenial nih baru ngejain fashion. Aku sering tanya, kamu bisnisnya apa? Saya mainnya F&B, fashion, Yes. tapi kecil-kecil semua. Makanya saya selalu belajar sesuai yang kamu bilang tadi, fokus dulu satu sampai besar, Sampai selalu besar. kuat, baru lu expand. Nah setelah kalau udah kuat itu pasti gampang banget untuk Iya. expand. Karena di saat kalian mau creating another business, di saat satu lana bisnis ini masih istilahnya kakinya masih satu, dan kalian udah pindah ke bisnis yang lain ya pincang lah. Kalian nggak fokus di sini, kalian move lagi. Jadi perkuat di foundation bisnis Terpecah kalian. ininya, Terpecah. fokus. Pernah nggak titik terendahnya apa sih? Pernah, saya pernah titik terendah banyak. Banyak saya ngerasain. Satu aja, jangan banyak-banyak. Satu Yang aja. paling- Iya, yang saya paling suka rendah. yang paling ini yang saya tadi bilang, saya itu orangnya nggak selalu minta dengan my family. Jadi di Australia itu saya walaupun dikasih hidup enak, cuma saya kerja sebagai cuci piring di McDonald selama 2 tahun. Dan uang itu saya tabung, saya buka bisnis lain, saya tabung bisnis, saya beli rumah, saya mulai, saya lupa saya ada properti juga, saya bangun perumahan subsidi. Modal itu dari Australia yang saya bawa. Saya bangun Selama 2 tahun itu. perumahan subsidi itu dari yang berawal cuma 2 hektar, sekarang udah 10 hektar saya bangun rumah subsidi. Luar biasa. Ini kalau main properti diajaklah saya. Kalau Ayo, properti tapi saya bangunnya rumah subsidi kok ya. FLPP. Apa aja nggak apa-apa yang penting. Soalnya kalau kita mesti belajar dulu nih. Karena saya tahu marketnya juga di saat pandemi ini perumahan komersil itu lagi drop banget. Ya, drop. Jadi subsidi- Nah, saya beruntung, saya bangun subsidi masih ada yang akad tiap bulan ada akad, selalu ada profit. Jadi kita punya multi profit gitu. Nggak cuma dari satu source. Kalau kalian udah bisa ngerasain tidur aja profit udah masuk, that's how businessman in the future gitu gue bilang. Mudah lo, hebat lo ya. Nafas aja profit masuk gitu. Saya lihat teman saya yang haus itu juga UFO dari luar negeri juga banyak kerja dari ini. Ya kan? Jadi emang nggak tahu, saya bersyukur saya bisa kuliah di Australia. Sebenarnya bukan karena knowledge belajar. Saya ambil bisnis dan marketing internasional bukan karena belajar itu. Cuma how to survive di hidup. Saya belajar survive sendiri dan saya terapin itu di Indonesia. Saya bisa expand bisnis saya sampai sekarang. Karena itu dia, karena pernah susah. Pernah susah. Iya, kalau kita di atas terus, Di atas terus terlalu dimanja, dibanting dikit, bahaya, banting susah. dikit lemas. Sama kayak saham, Iya. banting bunuh diri dari saham. Makanya teman-teman pokoknya kalau trading always buat trading plan kalian, siapkan money management kalian, dan satu terakhir itu jangan greedy dan know your limit. Di saat kalian greedy, disitulah kehancuran. Cuma kalau kalian tahu batasan diri kalian, disitulah kalian bisa buat profit yang banyak. Oke, satu lagi terakhir. Tadi kan lu ngomong know your limit. Yes. Tapi banyak orang itu, wah kelihatannya untung nih, pinjem-pinjem itu gimana tuh? Pesan-pesan buat ini, kan banyak, ini hampir semuanya lo ya. Orang banyak banget. Waduh. Teman saya juga ada Iya soalnya. gimana itu ya? Supaya mereka tuh yakin nonton Saya- ini
Iya, makanya kita gua punya 100 juta ya udah ini aja. sebelum saya kesini saya nonton semua video Kobas dan saya lihat tiap video yang Kobas buat itu ada suatu makna dan edukasi buat. Iya. Jadi bukan cuma mau manggil orang apa untuk basa-basi enggak. Jadi ada something yang pengen buat pelajaran Yes. gitu. Jadi saya juga sedih gitu. Kenapa mereka berani banget untuk ambil pinjaman sedangkan mereka belum tahu ke depannya ini sahamnya mau diapain. Jadi saya tinggal selalu ngasih tahu, please know your limit. Ini bukan karena saya cuan. Sekarang gini, rezeki balik ke masing-masing orang. Iya. Lu mau modal 100 triliun, 1 triliun, tapi kalau itu bukan rezeki lo, nggak bisa sama Jadi dengan kalau berbisnis. kalau kita punya uang 10 juta, ya main 10 juta lah Dia ya. main 10 juta, know your limit. Iya. Jadi jangan ngikutin karena saya starting di era 3 miliar, kalian mau langsung 10 miliar, Iya. tapi nggak bisa. Jadi sama kayak bisnis kok. Nggak boleh iri rumput tetangga. Nggak, Rumput tetangga kan lebih selalu hijau. lebih hijau. Padahal di balik kamu kemana itu mungkin ada hal-hal lain Pasti. yang membuat kamu jadi bisa menang. Saya pribadi, ini saya belum cerita. Saya selalu kasih tahu follower saya. Dia selalu nanya, kakak pernah rugi? No, saya nggak suka rugi. Jadi ada saatnya, saya bilang rugi itu di saat kalian cut loss. Kalau masih floating loss di profit kalian, itu belum rugi. Karena kalian belum jual saham tersebut. Saya pernah sehari itu floating loss saya 500 juta di satu saham. Saya sabar orang yang Kobas. Karena saya tahu susahnya cari uang. Saya nggak mau cut loss saham ini. Jadi saya tunggu aja tidur 3 minggu. 3 minggu saya profit 1 miliar di saham PPRO. Udah tunggu aja. Sama tidur. saya waktu MTDL beli kan turun terus tuh. Tapi saya average down terus. Nah, saya juga average down, average down. Ngapain kita? Nah, Emang kan know your limit kan know your bukan limit. duit utang. Tapi duit kalau utang duit stres. utang pasti kalian Cut loss pasti. Aduh, cut loss banyak banget Udah orang cut cut loss loss. pasti kita. Saya nggak tahu nih gimana. Kita kasih edukasi, Coba makanya pesan-pesan terakhir lah nih buat yang nonton, buat pesan-pesan yang terakhir. ini supaya teredukasi dari seorang. Pokoknya kan sekarang ini Chandra. yang kita banyak tahu ini mengenai teman-teman yang pakai pinjaman online atau nggak pakai margin limit, trading limit. Pokoknya kalau bisa pakai duit yang dingin, duit yang benar-benar profit kalian yang kalian nggak apa-apain. Kenapa saya orangnya bisa tunggu tidur suatu saham? Karena ini duit nganggur, duit yang saya nggak apa-apain. Kalau kalian pakai duit panas, kalian juga mau profit yang panas yang cepat. Disitulah kejatuhan kalian. Makanya please know your limit, jangan be greedy. Itu pesan saya selalu. Oke. Karena greedy itu awal kehancuran. Oke, terima kasih. Thank Ini you. sangat menginspirasi. Jadi ingat sekali ya, jangan pernah serakah, santai aja, tahu batasannya. Yes. Yang penting cuan, jangan lupa berbagi. Jangan lupa sedekah every Terima day. kasih. Thank you. Oke, terima kasih teman-temanku. Jangan lupa nantikan inspirasi bisnis lainnya di lain kesempatan di Kobas Podcast. Salam bengis.